Baik, kita akan mulai materi tentang business communication. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Baik, di bisnis komunikasi ini adalah salah satu mata kuliah yang menjadi mata kuliah inti yang harus kalian pelajari tentang bisnis komunikasi. Baik, sebelumnya saya akan coba bacakan mengenai atau saya akan coba tunjukkan mengenai apa saja yang nanti akan kalian pelajari mulai dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan terakhir. Saya coba share. Baik, apakah sudah terlihat semuanya? Terlihat ya? Sudah, Pak. Baik. Di sini saya ingin coba sampaikan mengenai apa saja yang nanti kalian akan pelajari mulai dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir. Nah, di sini adalah RPS atau rencana pembelajaran semester mata kuliah bisnis komunikasi, di mana di sini capaian pembelajaran atau CPL yang akan Lu nggak bisa. kalian Anjing BO sepi nanti banget. pelajari adalah tentang Nggak ada yang datang. sikap, ini Lu cek di grup. sifatnya umum, kemudian CPL keterampilan umum, yang ini dua ini adalah SNDK yang harus kalian pelajari, kemudian ada CPL keterampilan khusus dan umum, yang ini adalah CPL program studi. Kemudian ada CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah, di mana di CPMK ini adalah yang harus kalian nanti pelajari adalah tentang pengetahuan dan Ini nih, konsep betul. Isi aja inti nih. komunikasi bisnis. Dispenser. Kemudian mahasiswa mampu atau memahami tentang pesan-pesan bisnis, ya, baik itu secara tertulis, kemudian mengidentifikasikan informasi, bagaimana membuat surat, laporan, dan yang terpenting adalah bahan presentasi. Kemudian nanti ada diskusi, kemudian ada presentasi bisnis, negosiasi, dan seterusnya. Di sini menggunakan bahasa Indonesia yang efektif. Ya, jadi nanti akan ada tugas-tugas yang mengarah ke sana. Nah, di sini ada deskripsi singkat mata kuliah, di mana mata kuliah yang nanti akan kalian pelajari adalah bahwa mata kuliah ini membekali pengetahuan dan keterampilan mahasiswa dengan mengedepankan penguasaan topik utama, ya, tentang konsep dasar komunikasi. Tentunya untuk komunikasi ini kita biasa yang kita gunakan sehari-hari, namun untuk komunikasi bisnis tentunya sesuatu yang berbeda, ya. Bagaimana kita melakukan komunikasi dengan rekan kita, dengan keluarga, dengan bagaimana kita berkomunikasi dengan masyarakat, tentunya berbeda apa namanya metodenya, ya, metodenya. Nah, di sini kita coba lihat lagi untuk CPMK apa yang dipelajari, yaitu mahasiswa mampu melakukan analisis kasus dengan menggunakan konsep dan metode untuk memecahkan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan komunikasi bisnis. Ya. Metode yang kita gunakan adalah tatap muka baik itu melalui Zoom ataupun melalui langsung di dalam kelas. Kemudian nanti akan ada FGD dan praktikum. Ini praktikum adalah nanti dalam bentuk pengerjaan tugas-tugas atau assignment yang nanti kalian pelajari. Untuk bahan kajiannya, bahan kajian mata kuliah ini terdiri dari fokus terhadap konsep teori, kemudian ada berkaitan juga dengan definisi-definisi, kemudian ada bentuk yang lain, ya.
Nah, di sini kita lihat untuk pertemuan pertama sampai dengan pertemuan keempat, kita akan mempelajari tentang dasar komunikasi dan komunikasi bisnis, ya, yaitu terdiri dari pengertian komunikasi. Baik, kalau kita coba buka ya, buka di slide presentasi yang ini. Sebelum kita masuk ke materi, saya ingin coba lihat kesiapan kalian di dalam IDU, ya. Baik, kalian silahkan kalian buka idu.rahaja.ac.id, kemudian cari mata kuliah, yaitu di situ ada judulnya TA 23.24/BD407 strip business communication, ya. Kemudian enroll kelasnya di situ BD 407 2024 tanda seru, kemudian ada tanda pangkat 2 kali, ya. Silakan digabung. Udah bisa. Digabung. Si Sipa juga belum bisa. Diberikan waktu sekitar 5 menit. Ya, silakan. Udah, gue udah di mute dari tadi. Gimana, Vio? Bisa nggak? BD 407 204 tanda seru. Pak Victor bisa nggak, Pak? Dicoba lagi, Pak. Anggi dicoba lagi ya. Anggi dicoba lagi. Kemudian Pak Victor juga dicoba lagi. BD 407 2024 tanda seru itu tanda pangkat, ya, tanda pangkat. Nah, itu yang kode kelasnya yang di-share oleh Nesti ya. Baik, saya coba sapa yang ada di BO nih, yang ada di kelas. Udah bisa belum? Puji udah bisa? Puji? Belum. Ini Puji. Mirip Puji kan? Puji. Terus
Dicoba dulu ya. Baik, saya coba lanjutkan ya. Nah, kita masuk ke materi, tapi sebelum masuk ke materi, kalian harus siap dulu nih apa toolsnya ya, tools pembelajarannya dulu ya. IDO-nya sudah siap, kemudian nanti kalian akan buat cermi juga ya, harus sudah siap juga. Good, good. Gue mau beli akuarium nih. Besok. Kurang berapa? 120. Nah, gue maunya sih pakai itu ya. Maksudnya nggak mau nggak mau pakai pasir segala Baik, yang macam. ada di VO silahkan bergabung ya, bergabung di IDO. Gue mau mainnya kayak main pakai ini apa namanya? Kita cek dulu nih Transport. yang di VO nih ya. Yang berapa itu? Iya. Dia pakai nanti. Terus paling itu ya. Gue beli yang udah ada kasihnya. Pakai komputer. Jadi kita kasih itu ya kasih starter dulu ya. Kalau apa sih itunya ya pakai itu. Kalau itu gimana ya mau apa? Gue sih pengen Bluetooth dulu. Wah, yang saya ini jarang dipakai Bluetooth. Tapi tinggal kali yang kalau itu mau pakai switch. Oke, sambil kalian enroll kelas, kita lanjutkan, yaitu tentang pengertian komunikasi bisnis. Nah, di sini kalau kita lihat definisi komunikasi bisnis adalah suatu tindakan pertukaran informasi, ide, gagasan, instruksi, dan sebagainya. Banyak yang aneh-aneh nih. Nah, jadi bagaimana komunikasi ini bisa dijalankan Gue pernah ngeliat dua orang tentang informasi. Ya, informasi misalkan kalian di dalam proses bisnis atau di dalam kalian kan saat ini sedang menjalankan sudah punya bisnis belum masing-masing? Kavio sudah punya belum? Belum. Enggak, masing-masing mereka. Sudah ada ya? Baik. Tentunya kalian kan punya informasi yang kalian dapatkan nih, misalkan dari internet atau dari lingkungan kalian, kemudian kalian komunikasikan sesama kalian, kemudian kalian punya ide, kemudian punya gagasan juga, atau perintah atau instruksi dan sebagainya yang disampaikan secara personal, ya, secara personal maupun non personal. Baik, itu yang non personal berarti dalam bentuk kelompok ya. Misalnya kelompok kalian ingin mengkomunikasikan dengan kelompok yang lain gitu, yang non personal itu melalui simbol ya, simbol-simbol misalkan dengan apa namanya atau sinyal-sinyal tertentu ya, misalkan dalam bentuk gestur tubuh dan seterusnya ya, untuk mencapai tujuan dalam sebuah organisasi. Jadi di sebuah organisasi pasti punya visi, misi, dan tujuan ya. Pada saat kalian membuat sebuah bisnis, pasti kalian juga punya visi, misi, dan tujuannya juga, ya kan? Nah, bagaimana tujuan itu bisa tercapai atau bagaimana itu bisa terlaksana, itu harus dikomunikasikan. Nah, tujuannya apa? Tadi kita bahas tadi mengenai tujuan ya, tujuan dalam sebuah organisasi. Nah, sekarang kita coba kupas lebih mendalam tentang tujuan komunikasi. Yang pertama adalah memberikan informasi, yaitu
memberikan informasi kepada pihak lain tentang hal yang berkaitan dengan bisnis. Ya, tentunya yang kalian lakukan adalah informasi yang belum didapatkan di dalam bisnis tersebut. Misalnya kalian melakukan analisa atau melakukan riset-riset kecil gitu. Kemudian kalian komunikasikan. Kemudian yang kedua memberikan persuasi. Ya, persuasi itu menyampaikan pesan dengan cara membuat orang lain terpengaruh untuk setuju dengan pilihan yang ditawarkan. Nah, ini nggak mudah ya. Bagaimana orang lain itu setuju dengan pesan yang kalian sudah buat sehingga dia terpengaruh begitu. Yang ketiga, tujuannya adalah untuk apa? Melakukan kolaborasi atau kerjasama bisnis dengan orang lain, kelompok atau organisasi. Ya. Jadi ini kolaborasi penting ya. Misalkan kalian ini punya kelemahan nih, ya. Orang lain punya kelebihan. Nah, bagaimana dengan kolaborasi itu sama-sama saling melengkapi begitu. Ya, misalkan kalian lemah di dalam desain, yang lain lebih memahami mengenai digitalnya begitu. Nah, itu saling melengkapi. Contohnya kemarin kan ada sharing santai dari Huawei ya. Huawei itu dia punya kelebihan dari sisi teknologi, dari IT. Nah, bagaimana startup trainer ini yang punya kelemahan dari sisi teknologi itu bagaimana bisa berkolaborasi ya, berkolaborasi dengan misalkan dengan teknologi yang digunakan oleh Huawei. Itu contohnya. Misalkan dari sisi pendanaan, kemarin kan ada dari Jam Krindo ya, ya Kavio ya. Nah, itu dari sisi pendanaan. Misalkan startup-planner ini tidak memiliki banyak modal begitu, atau tidak punya modal. Nah, ada dari sisi pendanaan yang bisa dikolaborasikan. Jadi tujuannya adalah komunikasi bisnis itu mengarah ke sana. Itu ada 3. Pertama, memberikan informasi. Nah, Huawei kan kemarin dia datang ke sini apa? Memberikan informasi kan? Kemudian bagaimana dari komunikasi itu timbul apa? Persuasi. Dia akan mengajak, oh Huawei ini punya teknologi ini, mau digunakan atau tidak gitu. Di dalam mendukung startup-planner. Kemudian termasuk kolaborasi juga. Nah, ketika informasi sudah berikan, persuasi sudah tersampaikan, nah baru apakah nanti bisa kolaborasi atau tidak. Kalau misalkan win-win ya, yang sama-sama saling mendukung, itu terjadi sebuah kolaborasi. Nah, ini penting di dalam komunikasi bisnis. Itu salah satu contohnya kenapa kita di bisnis digital ini sering mendatangkan pakar ya, atau yang memiliki kelebihan, sehingga tujuannya adalah satu untuk komunikasi, ya, yang kedua bagaimana terjadi persuasi, yang ketiga adalah kolaborasi ini. Ya. Itu tujuannya. Kemudian apa sih manfaatnya setelah tujuan tercapai? Nah, manfaatnya itu belum didapatkan kalau tujuannya belum tercapai ya. Kalau di dalam penelitian itu ada yang namanya tujuan penelitian. Terakhir adalah manfaat penelitian. Nah, di dalam komunikasi ini juga ada manfaat, ya, manfaat komunikasi bisnis. Yang pertama adalah internal tentunya. Ya, ada internal dan ada juga yang berkaitan dengan eksternal. Manfaat yang dirasakan oleh komponen di dalam perusahaan. Nah, tadi kalau sudah persuasi, sudah kolaborasi, apa manfaatnya? Nah, tentunya kalau misalkan itu berjalan, tentunya akan banyak manfaatnya gitu. Ya, contohnya misalkan bagaimana kita membangun sebuah kolaborasi dengan berbagai industri atau misalkan dengan mitra yang lain. Contohnya kita mau bangun UR Mart. UR Mart, tahu nggak UR Mart? Ya, seperti retail ya. Nah, itu pasti ada manfaatnya. Ya, baik itu manfaat untuk perusahaan
atau manfaat untuk baik itu dari sisi perguruan tinggi atau kampus, manfaat untuk mahasiswa tentunya bermanfaat nanti, dan manfaat untuk yang lainnya. Contoh, kalau nanti berjalan itu kalian bisa melakukan ada wadah untuk magang ya. Itu salah satunya. Misalkan manfaat yang lain adalah bagaimana produk-produk startuppreneur itu bisa dipasarkan, baik itu di dalam lingkup kecil ya. Manfaat internal yang lain adalah di sini semuanya ya, kalau sudah ada di dalamnya begitu pasti akan bermanfaat, baik itu internal atau eksternal. Yang eksternal ini timbul akibat komunikasi bisnis yang dilakukan dengan pihak ketiga atau mitra ya. Ya pasti ada manfaatnya. Kalau nggak ada manfaatnya nggak mungkin terjadi kolaborasi ya gitu. Kemudian di sini kita lihat 4 tipe bisnis communication atau komunikasi bisnis ya. Apa saja di sini? Berdasarkan lingkup, kemudian komunikasi menurut perilakunya, kemudian komunikasi menurut cara penyampaian pesan, komunikasi menurut jaringan kerja. Nah, kita coba kupas komunikasi menurut lingkungan, komunikasi menurut ruang lingkup, komunikasi internal ataupun komunikasi eksternal. Nah, ini penting yang harus kalian coba kupas di sini ya, komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Komunikasi internal tentunya komunikasi yang dilakukan di dalam organisasi ya. Contohnya kalian misalkan tergabung di dalam startuppreneur ya, tentunya kan di situ ada organisasi kecil ya. Ada CEO, terus apa lagi selain CEO? Apa lagi? Ya. COO terus CCO terus apa lagi? Nah, CFO. Nah, tentunya di situ ada komunikasi internal ya. Bagaimana komunikasi itu bisa berjalan atau efektif ya. Tentunya menghindari hambatan-hambatan yang ada ya. Ya tentunya mungkin saya kan nih kalian ada yang cocok, ada yang nggak cocok, itu pasti ada. Iya nggak? Kalau nggak cocok itu berantem terus ya, atau yang nggak sejalan gitu. Pasti kalian begitu kan? Mengelompok berdasarkan kesamaan. Ya nggak? Ya nggak? Ya kan? Gitu. Kemudian komunikasi eksternal berarti kalian sudah punya kelompok nih ya, kelompok startup. Kemudian kalian komunikasikan misalkan ke stakeholder, ke penyandang dana dan seterusnya. Melakukan pitching itu salah satu bagaimana kalian melakukan komunikasi. Komunikasi menurut cara penyampaian pesan. Ya. Komunikasi lisan. Ya, komunikasi lisan berarti seperti kalian misalkan punya produk nih. Kalian presentasikan gitu. Apa sih kelebihan dari produk yang kalian buat gitu. Contohnya kemarin ada teh apa tuh namanya? Teh lupa saya kemarin itu. Ya, Yunola. Teh Yunola itu dari bahasa Sanskerta. Ya. Jadi dia menemukan nama itu untuk nama tehnya. Ini Rizal. Rizal ada nggak? Nggak ada ya? Rizal. Nah, itu ide atau gagasan bisnis dari Rizal. Nah, kemarin Rizal menyampaikan ide bisnisnya secara lisan. Nah, itu cara bentuk penyampaian pesan. Oh, ternyata seperti itu produknya gitu.
dan dia menyampaikan manfaat-manfaatnya. Kemudian komunikasi tertulis, berarti dalam bentuk surat, email, atau proposal hibah, ya, proposal hibah. Nah, tentunya untuk komunikasi tertulis ini juga disesuaikan dengan kebutuhan. Contoh kalau misalnya kita ingin mengajukan hibah nih, tentunya hibah berdasarkan template yang ada, ya. Yang sering kita ajukan itu proposal hibah Bima ya, Kapio ya, sama Kedai Reka. Nah, itu template-nya harus disesuaikan, yang itu disesuaikan dengan keinginan dari penyandang dana, ya. Kalau pemerintah biasanya arahnya itu ke RIRN, Rencana Induk Riset Nasional. Jadi kalau misalkan kita ingin membuat bisnis, itu kita harus tahu apa yang menjadi keinginan si penyandang dana. Kita harus sesuaikan tulisan itu ke arah sana, gitu. Ya. Kemudian apalagi yaitu email juga sama ya. Kemudian surat menyurat juga sama, yaitu bentuk-bentuk komunikasi. Ya. Komunikasi menurut perilaku. Ada yang komunikasi formal ya, berarti di dalam suatu forum resmi ya. Forum resmi seperti misalkan seminar internasional ya, kegiatan kenegaraan, kemudian kegiatan-kegiatan apa namanya? Biasanya ketika proposal itu diterima, itu kalian harus presentasi ya, pitching ke dalam di suatu acara resmi ya. Itu yang sering ikut Kanin. Kanin sering ikut di acara-acara pitching seperti itu ya, yang di dalamnya itu ada mentor, kemudian juga ada apa namanya, ada tim juri ya yang menilai kelayakan sebuah bisnis ya, layak atau tidak gitu. Komunikasi informal, informal berarti yang apa, seperti ini informal ya. Misalkan kalian sudah buat ide bisnis, dipresentasikan di depan kelas dan seterusnya. Kemudian non formal berarti yang non formal itu tidak ada protokolernya gitu, ya. Misalkan kalian menyampaikan ke dosen mentor ya, atau pembimbing mengenai ide bisnis, berarti itu kan di luar dari forum resmi ya. Seperti kemarin Rizal menyampaikan mengenai apa namanya, ide bisnis mengenai tehnya gitu. Nah, itu juga informal ya, atau non formal. Tapi itu nyampe pesannya, persuasinya ada. Kemudian mungkin nanti dia kalau sudah matang ya, dia akan kolaborasi juga dengan yang lain ya. Jadi kalau kalian punya ide bisnis nih, punya gagasan, kalian harus bisa mempersuasi orang gitu, bisa mempengaruhi. Ini gimana caranya gitu ya. Harus bisa mempengaruhi atau mempersuasi orang. Ya. Banyak cara ya mempersuasi orang. Terakhir pokoknya kolaborasi terakhir itu ya, tujuan dari apa namanya, komunikasi bisnis. Bagaimana bisa berkolaborasi sehingga tercapai sebuah tujuan dari organisasi ya. Kemudian di sini menurut jaringan kerja ya. Jaringan kerja, komunikasi jaringan rantai ya. Chain ya, atau saling berkaitan ya. Kemudian di sini rantai kan saling kait-mengait ya, menjadi suatu lingkaran ya, saling kait-mengait. Kemudian jaringan lingkaran ya, kemudian ada bintang ya. Baik, itu materi mengenai kita di pertemuan pertama ini ya, seputar definisi, kemudian tujuan dan manfaat dari komunikasi bisnis, kemudian tipe dari komunikasi bisnis. Oke.
Oke, kita coba lihat yang lainnya ya, yang lainnya. Nah, di sini kita lihat coba contoh kalau kita cari ya, cari di chat chat GPT ya, untuk bahan materi sebenarnya ada ya. Nah, cuma di sini kalian harus banyak memahami mengenai kalimatnya. Komunikasi suatu proses pengiriman dan penerimaan. Jadi mengirimkan pesan bisnis dan menerima pesan. Jadi dua arah. Dua arah komunikasi itu dua arah, nggak satu arah gitu. Ya, contoh beberapa diskusi-diskusi itu pasti ada dua arah ya. Ini sering kita lihat di contoh di acara apa namanya debat capres kemarin itu kan dua arah ya. Bertanya, saling menjawab itu dua arah. Menerima dan menerima pesan. Informasi juga sama ya. Informasi-informasi yang didapatkan dua orang atau lebih. Kalau satu orang gimana? Kalau satu orang bukan komunikasi ya. Jadi dia berdiri apa namanya berbicara ke diri sendiri gitu. Di depan kaca gitu. Itu komunikasi bukan? Bukan ya. Jadi intinya harus dua orang atau lebih. Tadi ide, gagasan, emosi, ya emosi juga bagaimana bisa disampaikan di situ, pesan juga. Kita lihat kalau kita lihat beberapa pesan-pesan ya, pesan-pesan contoh, saya lihat di beberapa media seperti Twitter gitu ya, contoh bagaimana ada pesan emosi yang dia buat, contoh kemarin bagaimana apa namanya capres itu saling membuat pesan, ya kan? Pesan yang ada unsur emosinya. Misalkan mengajak apa namanya? Ada ditambah dengan alunan musik dan seterusnya. Nah, itu menimbulkan sebuah emosi kan. Tujuannya apa? Itu untuk persuasi, ya. Persuasi dan bagaimana sehingga mempengaruhi apa namanya pikiran-pikiran seseorang gitu yang membaca pesan itu. Saluran, berbagai saluran atau media, ya saluran atau media, yaitu media tadi media sosial salah satunya, nonverbal, ya nonverbal itu juga sama ya. Jadi ada yang pakai simbol-simbol kemarin itu saya lihat, ya ada yang menggunakan simbol ya kan. Kemudian ada juga visual, visual juga ada. Bahkan ada yang menggunakan AI ya. AI jadi sudah ke arah sana. Jadi gambar-gambar dibuat AI itu sudah mulai ya saat ini sudah menjadi apa suatu hal yang biasa. Komunikasi merupakan bagian penting dari kehidupan manusia, ya termasuk yang orang-orang introvert, ya kan, yang menjadi di rumah pasti dia ada komunikasi ya. Nggak mungkin dia berdiam diri di rumah terus ya. Untuk kaum mager, mager tahu nggak mager ya kan, di rumah terus pasti ada komunikasi dengan orang gitu kan, baik itu dia melalui pesan, melalui apa namanya pesan melalui apa namanya GoFood gitu kan, itu kan komunikasi ya kan, lisan gitu. Baik interaksi sosial ya, sosial di masyarakat gitu kan, Karang Taruna, kemudian organisasi di RT RW, kemudian di apa namanya di pemerintahan ya, di sekolah, bisnis maupun di kehidupan kita sehari-hari. Tujuan utama dari komunikasi ini secara umum ya, bukan bisnis. Tujuan utama dari komunikasi adalah untuk memahami dan dipahami oleh orang lain serta membangun hubungan efektif dan berkelanjutan. Ya, itu penting ya, hubungan efektif dan berkelanjutan. Unsur-unsur komunikasi siapa aja pengirim di sini. Pengirim berarti individu atau personal, entitas ya.
Kemudian pesan, message, informasi atau gagasan yang disampaikan ke penerima berupa kata-kata. Ya, kata-kata bisa berupa kata-kata ya, gambar, gerak tubuh, atau simbol lain. Nah, ini jadi nggak hanya kata-kata saja, tapi perlu juga dilengkapi dengan visualisasi. Ya, kemudian gerak tubuh. Gerak tubuh itu juga penting sekali ya. Terutama kalau misalnya gerak tubuh itu yang bagi yang tunanetra ya, kayak misalkan tunarungu juga. Tunarungu itu biasanya dia menggunakan gerak bibir ya, kemudian komunikasi yang hanya visual aja itu dengan gerak tangan dan seterusnya itu juga jadi simbol juga ya, jadi simbol-simbol yang lain. Dan penerima pesan, kemudian saluran atau channel ini juga jadi unsur komunikasi ya. Media, sarana, lisan, tulisan, visual, dan elektronik. Kode. Kode. Di sini kode adalah bahasa verbal, sistem notasi musik, kode Morse, dan seterusnya juga jadi notasi ya. Ya, kemudian konteks ini juga jadi untuk komunikasi. Kemudian feedback atau respon. Respon itu juga bagian dari unsur komunikasi, jadi tidak hanya menerima saja. Contoh kita nih punya produk, kalian pasti punya produk ya. Produk kemarin contohnya ada yang buat biji ketapang. Biji ketapang yang kemarin produk biji ketapang ya. Nah itu kan sebelum dibuat, dikemas ya, atau produk apa gitu ya. Kalian punya produk nggak masing-masing nih? Punya nggak? Apa produknya apa? Enggak. Produknya? Puji. Apa Puji? Udah punya? Nah, kalau belum punya, nanti Kak Vio, mereka harus memilih ya? Setelah ini? Setelah ini nanti kalian harus punya memilih. Jadi kalian mau pilih project yang mana gitu. Ya. Jadi nanti sudah disiapkan oleh Kak Vio. Jadi feedback itu penting ya. Feedback itu penting ya. Kalian supaya apa? Nanti produk yang kalian buat ya itu kira-kira responnya gimana gitu. Misalkan kalian buat produk tadi apa namanya? Picok nih ya, produk picok. Itu kan dibuat samplingnya dulu. Nah, terus kan nanti dari sampling itu kan pasti ada apa di dicoba kan ya sesama teman kalian atau keluarga gitu kan. Nah, nanti ada feedbacknya. Nah, feedbacknya itu penting untuk apa? Bagaimana produk yang kita buat itu supaya lebih apa namanya? lebih lebih berkualitas lah begitu ya. Termasuk di sini ada gangguan ya, noise. Ya, noise itu juga bagian dari unsur komunikasi. Apa saja gangguannya itu? Kalau noise itu ada berupa suara ya, kemudian ketidaksesuaian budaya. Nah, itu penting juga apakah produk yang kalian buat itu bertentangan dengan budaya. Kemudian gangguan psikologis juga itu juga bagian dari unsur komunikasi yang harus kalian perhatikan ya. Jadi jangan sampai ada gangguan-gangguan atau noise ya pada saat kalian membuat sebuah produk gitu, disesuaikan dengan budaya misalnya budaya Indonesia ya kan. Budaya lokal ya tentunya.
Oh, untuk komunikasi tadi sudah ya, ada verbal, tertulis, non verbal, ya, kemudian visual, elektronik, interpersonal, massa, ya, komunikasi bisnis. Kalau bisnis, nah ini fokus kita ke bisnis ya. Bisnis di sini yaitu komunikasi yang terjadi di lingkungan bisnis, termasuk pertemuan, negosiasi, presentasi bisnis, memo, laporan, dan seterusnya. Keberhasilan komunikasi, ya, apa saja? Keterbukaan, kesadaran diri. Kesadaran diri tentang perasaan, kebutuhan, kecenderungan komunikasi sendiri, keterbukaan menerima umpan balik, dan pandangan orang lain, dan meningkatkan efektivitas komunikasi. Jadi kalian harus menerima, misalkan contoh, bagaimana kalian bisa menerima feedback atau umpan balik. Jadi kalau kurang ya kalian harus menyadari hal itu. Ya, tujuannya itu baik ya. Kemudian keterampilan komunikasi, ini bagaimana penyampaian pesan itu jelas, ya, tidak bertele-tele. Kemudian tepat, tepat maksudnya kalian sampaikan ke komunitas yang tepat, ya. Kemudian mudah dimengerti dengan bahasa yang mudah dimengerti juga, serta kemampuan mendengarkan secara efektif, ya. Jadi ketika menerima feedback kalian catat, ya, keyword-keywordnya. Kemudian faktor penting keberhasilan komunikasi. Nah, itu keterampilan komunikasi penting, yaitu harus kalian miliki, ya. Pesan jelas, tepat, mudah dimengerti, kemampuan mendengarkan, itu bagaimana faktor keberhasilan komunikasi. Kemudian empati, ya. Empati ini adalah memahami dan merasakan perasaan, pikiran, ya, perspektif orang lain, dapat membantu dan memberikan hubungan yang baik dan memperkuat komunikasi. Nah, kalian harus punya sifat ini ya, empati. Kalau nggak punya sifat empati, tentunya bahwa nanti kalian punya produk ini kira-kira bisa membantu orang lain nggak gitu, ya, atau bisa mempermudah atau tidak gitu. Ini empati itu penting ya. Kemudian konteks komunikasi, waktu, ya, tempat, situasi itu juga harus disesuaikan, ya. Budaya mempengaruhi bagaimana pesan disampaikan dan diterima. Kepatuhan terhadap norma dan etika, ya, di sini, ya, menghindari konflik, ya, dan seterusnya. Hambatan tadi sudah, kemudian tujuan juga sudah. Oke, kemudian apa saja hambatannya nih? Hambatannya apa saja di dalam komunikasi itu? Kebisingan, ya, gangguan suara, lingkungan, ya, kemudian perbedaan budaya, nilai, norma, ya, kemudian ketidaksesuaian dalam komunikasi, perbedaan persepsi, ya. Itu perbedaan persepsi juga menjadi sesuatu yang mempengaruhi, ya, mempenghambat, yaitu antara pengirim dan penerima pesan mengalami pemahaman yang tepat. Biasanya antara komunikasi tulisan dengan komunikasi lisan itu biasanya ada perbedaan. Makanya kenapa selain melalui tulisan juga perlu adanya meeting, ya, seperti regular meeting, ya. Itu penting juga, ada pertemuan langsung secara tatap muka, itu penting. Kemudian gangguan teknis, ya, saluran komunikasi, gangguan sinyal, kerusakan perangkat, ya, koneksi yang buruk dapat mengganggu aliran pesan. Nah, ini teknis ya, kalau lebih ke teknis kalau ini. Emosi. Emosi yang intens atau tidak terkendali dapat menghalangi komunikasi yang rasional dan efektif. Ya, itu juga mempengaruhi juga ya. Kalau kita punya istilahnya emosinya lagi nggak stabil nih,
itu pasti komunikasinya nggak efektif, ya kan? Misalkan emosi di dalam sebuah keluarga, ya ada konflik, kemudian komunikasi di dalam kelas, ya komunikasi antar anggota kelompok itu juga mempengaruhi, ya emosi ini juga menghalangi atau hambatan di dalam komunikasi. Gangguan fisik seperti pendengaran, ya kemudian ada gangguan penglihatan dan hambatan secara fisik, ya yang bisa menerima atau menyampaikan pesan. Kemudian pre prejudice atau stereotip atau prasangka, ya individu atau kelompok yang menghambat komunikasi yang terbuka atau jujur. Nah, ini juga mempengaruhi juga. Kemudian ketidaktahuan dan kurang informasi. Pemahaman topik informasi yang dibahas dapat menghambat komunikasi yang efektif. Ya. Nah, kenapa harus ada bisnis canvas, ya? Itu tujuannya adalah ini, untuk mendapatkan atau menggali informasi sebanyak-banyaknya gitu. Untuk bisnis yang kita coba buat gitu. Ya, itu tujuannya. Kemudian ketatnya struktur organisasi. Ini organisasi yang kaku hierarkis dapat menghambat aliran informasi, komunikasi efektif antar berbagai tingkat manajemen. Nah, ini yang misalkan organisasi yang ada di beberapa yang hierarkis itu, misalkan organisasi di militer, ya itu satu komando, ya dari atas ke bawah biasanya. Kemudian di sini gangguan psikologis, ya seperti kecemasan, depresi, gangguan komunikasi yang mempengaruhi kemampuan seorang untuk berkomunikasi secara efektif. Nah, ini yang banyak dialami oleh usia-usia kalian nih, remaja nih. Ya enggak? Ya enggak? Jujur enggak sih? Terjadi depresi enggak? Suka suka ada depresi enggak? Ada. Pasti ya. Gangguan psikologi gitu, gangguan emosi itu pasti seusia kalian ini sedang mencari jati diri, ya. Jati diri, dan biasanya ada crash sedikit dengan sesama kalian, itu pasti akan menimbulkan efek gangguan psikologis. Nah, itu jangan sampai kalian pendam sendiri, ya. Kalian komunikasikan dengan orang yang tepat. Maksudnya orang yang tepat itu misalkan para mentor, ya kan, bisa kalian komunikasikan gitu. Ya, dosen-dosen kalian yang bisa diajak diskusi itu juga bisa namanya bisa membuka saluran komunikasi juga gitu, ya. Nah, ini hambatan-hambatan yang harus kalian ketahui, ya, pada saat melakukan komunikasi. Mungkin itu saja untuk pertemuan kita, ya. Untuk bahan kajian atau materi yang tadi disampaikan tentang pengertian komunikasi, ya, unsur komunikasi, bentuk komunikasi, dan hambatan komunikasi sudah disampaikan. Selanjutnya mungkin saya serahkan ke Kavio. Silakan Kavio. Kali ini sebelum live dia mau ajakin
laminator, 2 resin, 3 welding, dan CNC. Dan untuk laminator sendiri itu bisa merekatkan dari untuk laminator sendiri bisa katakan apabila ke dalam kolam panen, ya kolam panen. Oke, jadi Ray ini fokusnya tentang kolam panel. Jadi dari kalian siapa yang tertarik untuk praktek di dalam proyek renewable energy ini bisa langsung di list ya, nanti di WA GMIS-nya di list mau itu proyek apa, kayak gitu. Di sini di Ray itu ada bagian-bagiannya, jadi ada bagian laminator, resi, wiring, atau CNC. Laminator itu berarti menggunakan mesin. Ada mesin gede itu di dalam di M02 ya. Nah itu kalian akan belajar cara menggunakan mesin laminator. Kalau misalnya wiring, maka kalian akan belajar per kabel-kabelan, gitu ya. Ya betul. Terus ada siapa aja biasanya yang mentor-mentor datangnya coba. Ada siapa perkenalannya dulu? Tidak itu yang dua. Oke, perkenalkan di sini nama saya. Oke, Febri. Jadi ada Febri, terus ada siapa lagi? Afta. Alfred. Keempat ya, tapi udah jadi mentor ya. Jadi nanti yang mau belajar sama Alfred atau mau PDKT sama Alfred boleh. Oh, udah ada yang mau PDKT? Ada. Oh, ada. Boleh. Nanti langsung aja ke Kak Alfred. Kak Alfred ya berarti. Oke. Jadi silakan Bapak duduk atau gimana Ki? Terserah Bapak ya. Oke, yang kedua ini proyeknya ada Transindo. Transindo itu ada siapa nih? Nah, itu ini aku tunggu. Ya, ada yang member baru. Ya, member baru Transindo. Kayaknya ya. Oke guys, oke guys, ada beberapa tim, salah satunya ada tim Coffee Artisandi, Pupuk NF, dan biji ketapa. Itu ngapain aja sih kakak? Pipik dari Pakcai. Nanti diajarin cara buat kopi yang enak. Kopi yang enak. Ada nanti kalian bisa praktek membuat sistem dari proses pembuatannya, terus bahan-bahannya. Kita potong adonannya biar jadi yang renyah. Ini ada juga tapak PC. Itu produknya tahu gali. Kontribusinya dong kakak, baju ke depan dong kakak. Bawah. Oke, nanti kalian akan belajar untuk praktek kayak ini ya. Ya, jadi di sini ada biji ketapa. Ini baru rilis dari PC. Apa sih namanya? Packingnya juga baru nih.
Di sini full print terus isinya ada 100 gram. Nanti kita juga bakal launching lagi yang versi 80 gramnya kayak ciki gitu. Jadi nanti sama kayak SM. Jadi nanti SM packagingnya kayak ciki-ciki lines. Ciki-ciki lines yang center seal. Jadi dibuka pakai ciki pokoknya. Ya. Ya. Oke. Siapa aja yang mentornya nanti? Mentornya ibu ininya ibu siapa nih di sini aku Eva dari tim PC atau musik apa di sini ada Lea dari tim FM aku Nanda dari tim PC itu bagaimana Nanda? Ya oke, jadi di sini ada kopi chai, kopi art itu kayak latte art gitu ya. Jadi kalian belajar nge-latte art, bikin bunga, angsa dan segala macamnya, kopi nanti diajarin kayak gitu prakteknya. Prakteknya sama siapa kalau latte art sama Farhan. Tapi ya kamu juga ya sama Farhan ya. Terus kalau artisan sih, kalian ada yang kenal siapa ini? Siapa? Rizal, ya Rizal, anak bisnis juga. Kemarin dia baru ya show off ketika mengenai kopinya dia ya. Nah itu dia hanya mentor kalian kalau kalian pengen belajar bikin teh yang enak. Dia beneran baristi, baristi. Kalau karena barista kalau dia baristi. Kenapa? Kok ini? Nah, oke. Beda. Nanti kalau yang misalnya mau ikutan aplikasi itu bisa langsung di list aja juga ya. Coba dong, ada yang bener nggak sih ibunya itu nggak ada? Nggak nyiapin ya? Pilih aku dong gitu nggak ada gitu. Nggak ada. Oh belum ya? Oke, ya nggak apa-apa ya. Tepuk tangan dulu guys untuk ini. Jadi selanjutnya udah apa sih? Di selanjutnya ada, waduh, ini mana ini suhu udaranya nih? Suhunya di belakang. Mana kan ini? Oke, selanjutnya ada proyek Pandawan. Nanti siapa ya? Ada dong Pandawan. Gocek. Ada besoknya juga. Ale. Oke. Ya, ini proyek apa ibu-ibu yang di depan? Oke, jadi di kategori ini ada yang kalian sudah tahu ini tentang mengenai ada zona ilmiah. Tapi tidak hanya hal itu ya. Di sini ada beberapa sub project yang caranya dari Matrix Pandawan. Konteks Pandawan ngapain sih itu? Coba Kak Dwi, Kak Phil ya? Kau sudah. Oke, ya di sini ada latex ya. Jadi latex itu sama aja kayak kalian coding. Bedanya codingnya itu untuk bikin paper atau jurnal. Gitu. Jadi kalau biasanya coding-coding bikin website kan. Jadi coding-coding untuk bikin jurnal. Jadi jurnalnya gak usah pakai Google Doc atau Infodoc lagi atau pakai Word, tapi langsung di latex. Nanti akan dia langsung rapi langsung pokoknya kayak gitu. Mantap Pak. Mantap juga sih buat dari penulisan skripsi pakai teks. Nah, anak-anak jangan salah jangan beritahu anak-anak di sini di alfabet inkubator kan skripsinya semua pada pakai latex. Oke, dari
Pandawan, ada Teblu. Teblu itu apa ini, Boy? Jadi Teblu itu sebuah visualisasi kayak kita ada yang tahu nggak data Samsung? Dan dia nah, yang berawal dari biasanya kalau data Samsung pakai bahasa program Python. Tapi ini lebih memfokuskan dia memvisualisasikan itu. Jadi tampilannya menjadi lebih oke lah dengan apa skala internasional yang memang udah banyak penggunanya. Itu kurang lebih. Ini nggak susah ya, Jebakan. Enggak. Cuma drag and drop, Dan kemudian ada smart LPS. Siapa smart LPS? Ale. Kalau smart PLS itu berkaitan sama mata kuliahnya Panca, statistik. Kalian udah semester ini ya? Oh, nah nih semester ini berguna banget smart PLS atau statistik ya. Jadi Kalau mau kalian belajar, cek aja di Tokopedia, ada bukunya. Jadi dia promosi sekalian ya. Jadi kalian kalau belajar sama Ale emang udah ahlinya banget karena udah bisa buku. Kalau kita mau belum ya? Iya Ale emang. Selanjutnya ada dari smart LPS ke Turnitin sebenarnya mata dewa. Iya, mata dewa. Kalau kalian bikin paper pasti dicek kan turnitinnya targetnya berapa persen. Nah nanti sama kakak apa namanya kakak April ya kakak April belajar cara menggunakan turnitin dan juga cara gimana sih biar turnitinnya itu kecil gitu ya biar tadinya 50% jadi 1%. Itu bisa sama kakak April nanti ya. Ya, jago. Orang skripsi aja kalau wow. Terus setelah itu ada apa lagi? Ada Menilai Pandawan nanti sama siapa aja lah ya. Sama lo aja. Kalau gue menilai latex, gue bisa. Oke. Itu menilai Pandawan jadi ada sebuah apps yang namanya Pandawan. Jadi kita aplikasikannya ke Microsoft Word biasanya. Kita nggak usah kayak misalkan copy manual gitu ya kan biasanya pasti dari berbagai referensi kita copy. Nah itu juga akan berpengaruh dari penelitian. Kalau kita copy asal dari berbagai referensi tinggal copy doang gitu ya, itu pengaruh ke penelitian. Hasil penelitiannya akan besar. Nah dari apps Mendeley ini itu bisa mengurangi dari hasil penelitian, jadi lebih kecil gitu. Dan kata ini juga lebih rapi gitu ya. Iya, jadi daftar pustaka biasanya kita manual ketik copy paste nanti berantakan dari kanan dari kiri kan. Nah ini dengan menggunakan Mendeley kita pakai Mendeley udah langsung rapi lagi. Tidak banyak banget sih, jadi Selanjutnya ada apa lagi? nah, selanjutnya ada coba kasar bagaimana cara membuat Kata ini bikin jurnal dalam waktu 1 minggu itu kita menghasilkan 6 jurnal. Gimana cara? Ya udah gimana? Main. Curhat aja. Uang dan jangan malas sudah gitu doang. Ya.
Ya, jadi intinya kalau kan kalian lulus S1 itu butuh bikin satu karya ilmiah yang sudah publish, ya kan? Nah, dengan adanya Bapak apa namanya? Ya, pasang dalam ini, jadi kalian bisa satu tuh langsung sebelum skripsi udah jadi, 6 tuh 1 minggu. Ini, tapi ada caranya untuk bikin jurnal 1 minggu atau nggak izin? Ya, kita namanya. Nah, terus nanti ada apa lagi ini pantauan? Jadi WWS itu cuma kayak kalian nge-review gitu, terus nanti bakal dapat sertifikat skala internasional. Ya, jadi kan kalian bikin paper nih dari Sabda nih ya, bukan sini sebenarnya ya, itu belajar bikin paper dari Sabda nih. Nah, terus menurut kalian papernya jelek atau enggak sih? Nah, itu belajarnya sama sih. Ibu Dwi itu kurang ini, jadi analisis papernya kurang ini, kurang itu, kurang kalimatnya kurang ilmiah atau kurang berapa kata, ada tipe-tipe. Nah, itu belajar dari ini. Daripada expert semua gitu. Iya, udah expert semua di bidang masing-masing. Jadi luar juga. Iya, jadi luar semua. Oke, jadi kalau yang mau praktek di Pandawan bisa langsung ditulis aja nanti di Kalau Pandawan, ini misalnya waduh, bisa kan? Tapi kalau Pandawan praktek ya, kalau pilihnya tembok nanti apa sih ini boy nyantai kita nyantai. Iya, ada tiga lantai aman. Mau semuanya ke sana juga aman. Ya, selanjutnya ada apa lagi nih? Udah, thank you ya kakak-kakak Pandawan. Tangan dulu buat kakak-kakak Pandawan. Selanjutnya ada apa itu? Sesindo. Ini Sesindo. Ya kalau untuk kesadaran. Ayo, just terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Pagi, Say. Nah, di sini nggak ada yang tahu dong Sesindo itu apa panjangannya. Masa? Oh, tahu dong. Nah, jadi Sesindo itu panjangannya Seni Sejahtera Indonesia. Nah, di dalam Sesindo itu ada 3 project. Yang pertama ada CNC, yang kedua ada 3D printing, dan yang ketiga ada laser. Nah, sebelum kita lanjut jelaskan 3 proyek itu di Sesindo, kita kenalan dulu yuk sama anggota-anggotanya yang ganteng, yang cantik-cantik. Ayo dong. Ya, jadi yang dibilang sama Kak Hari tadi, di sini ada 3 proyek, yaitu ada 3D printing, CNC, sama laser printing. Kalau sebelumnya Sesindo itu cuma mencakup 1 proyek doang, yang ini CNC, sekarang kita udah jadi 3, yang tadi ada 3D printing, laser, sama CNC. Jadi di proyek ini Sesindo udah lumayan cukup banyak ya, khususnya dari timnya kami, terus software semuanya juga kita udah mencakup semuanya ya, terutama untuk yang 3D printing ini software juga berbeda sendiri.
hasil dari laser apa aja Bu? Ya, kalau untuk dari hasil laser itu ada banyak yang seperti yang dipakai sama Kamujo, hasil dari laser printing, laser printing. Dan untuk dari CNC sendiri, kita udah menghasilkan banyak produk, yaitu ada produk kucing, terus yang EcoStack itu yang ICCIT itu dari CNC untuk menggunakan bahan kayu. Nah, terus ada lagi dari kemarin kan baru-baru ini CNC itu baru bikin yang namanya iCafe yang bisa dilihat di RIJ itu. Nah, di sini ada yang LED block di ruangan RIJ yang baru. Ada harga ya capek sama dinding yang gelombang-gelombang seperti awan sama peta Indonesia itu hasil dari CNC. Mana? Tapi lama-lama bikin kayak gitu. Iya. Sekarang juga bisa. Ya. Nah, dan juga kemarin CNC baru bikin ya apa? Magnet ini buat ada CNC. Nah ini dari CNC. Nah, jadi kalau ada yang punya, saya punya adik nggak? Punya adik. Oh ya, anak itu. Itu rumahnya di adik. Nah, kalau misalnya kalian punya adik atau misalnya punya keponakan yang di mau belajar kan, biasanya kan anak kecil suka pakai magnet ya. Belajar pakai magnet, maka kita bisa praktek membuat magnet seperti ini di Sensido. Ini baru yang kita launching di Sensido. Mau gambar buat sendiri pakai ini juga bisa. Mau apa juga bisa ya. Oh, udah? Oh, Ramzi, mau apa Ramzi? Kenalan, pada kenal ya? Main. Saya di sini di Sensido di bagian 3D printing. Ini apa sih kerjanya? Kita cuma ngedesain. Kalau ada orderan, cuma ngedesain langsung. Gampang banget dah pokoknya pada join dah ya, gampang banget kan desainnya. Karena cuma desain ya gampang. Cuma ngedesain terus dicetak. Cetaknya cuma mimpi doang ya kan? Cetaknya mimpi doang. Iya, bisa sambil makan, ngapain bisa ya. Bisa. Lanjut. Mantap sekali. Kalau mau apa? Ada anak menyawa Laser printing. Jadinya yang laser. Tato bisa nggak tato? Bisa nggak? Bisa kalau dicoba. Waduh, paling besok. Ya terus lanjut. Oh, ya juga ada yang itu udah ngerjain 100 lanyap. Oke, nih kalau misalnya kalian punya sepupu yang mau nikah ya, mau wedding ya, mau pakai prentannya dia juga bisa. Terus kalian orderan wedding Ya. Orderan wedding. Jadi kalau panitia-panitiaan kan biasanya ada ya di wedding ya, pakai lanyap dari Sensido. Oke, terus Yang terakhir ada Novi kan sebenarnya ada Novi. iya Novi mana Novi? Ayo dong. Novi. Dia lagi flexing. Lihat sih. Ya, teman-teman Novi. Jadi di sini di Sensido, aku itu bagian keuangannya, konten. Juga dia bisa belajar keuangan, belanja, Tokopedia, e-commerce semuanya apa yang megang. Terus habis itu kayak misalkan yang ngepost Instagram aku juga
terus kadang komen-komen juga ya, banyak ya di sini. Terus ya jadi iya bunda kan Oke, jadi kalau mau belajar mengenai manajemen keuangan, nih calon ibu-ibu rumah tangga nih manajemen keuangan belajarnya sama Nopi ya, sama Nopi. Terus kalau misalnya mau belajar apa nih? Belajarnya Nopi. Oh, konten, oh ya mau desain konten nih kalian punya usaha nanti kan pasti butuh konten ya. Belajarnya sama Ibu Nopi, sama Saya rumah apa juga bisa. Ya bisa ya. Ya, di kelas dulu. Oh iya. Itu kemarin kan ada dari UMKM Tangerang Raya ya. Nah, ini kesempatan buat itu mereka itu membutuhkan kayak packaging produk UMKM. Nah, kendalanya itu mereka dari segala tanya sama produksi. Nah, itu kesempatan buat sesi itu untuk bisa satu ini lagi project itu ya satu lagi fokus di apa namanya pasar. Ini produk itu saya yakin ke depannya itu banyak pesanan. Karena nanti pesanannya mau dimasukin ke hotel-hotel ya, mau masuk ke hotel-hotel bukan ke warung panggung. Oke, Oke, sekian dari Sido. Kurang lebihnya mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini ada yang kreatif nih pokoknya. Ibu-ibu yang kreatif, kalau bapak yang kreatif, tolong maju ke depan, Ibu Putih. Yuk, yuk, bisa Ibu. Nah, di sini ada proyek namanya kreatif. Bintang. Nah, ini mic di sini. Bina, maju yuk, Bina yuk. Ayo. Maju. Maju dulu, ayo sini. Maju. Ayo, Bapak Ibu. Yo, belum. Bintang. Putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi sebenarnya kalau di kreatif, namanya kreatif design. Jadi kurang lebih seputar fotografi, videografi, desain arsitektur, desain interior, terus desain grafis, TikTok Live, dan clothing line semacam lainnya. Jadi di sini ada Autodesk Revit, POHOM, and 5D Planner itu seputar 3D arsitektur dan 3D interior. Coba kalau jelaskan, coba. Jadi kamu sendiri mengganti Autodesk Revit itu kan desain arsitektur. Namun arsitekturnya itu yang lengkap, jadi kayak ada perhitungan tembok berapa, bata berapa, isi tulangan berapa, alur listriknya kemana gitu. Jadi kelihatan semua teratur. Kalau untuk pohon sama 5D planner kan itu mendetail kayak gini. Dan ini juga pohon buat pakai 5D planner nih dulu, pakai 5D planner. Nah itu ada project buat santai kan. Nah santai itu pakai Autodesk Revit, buat sama Katio. Oke, jadi di sini kalau misalnya dulu pernah cita-citanya jadi arsitek atau suka desain atau suka gambar, maka bisa praktek bareng Komang ya di Autodesk Revit. Itu ya, Mang ya? Iya. Nanti kalian bisa bikin desain rumah sendiri kan? Kalau kita nanti gedenya mau bikin rumah seperti apa sih? Nah, prakteknya di sini ya, Komang. Oke, terus selanjutnya ada apa?
kebetulan kita dan kita pakai angka pro dan log ya. Angka pro dan log ini merupakan untuk tingkat grafis, tapi yang paling sering gue pakai itu adalah Photoshop dan Illustrator. Jadi kalau misalnya kalian yang belum bisa pakai log juga apa-apa untuk kenapa. Cuma lebih baik lagi kalau misalnya kalian pengen belajar versi 3. Karena kan kalau misalnya di dunia kerja itu kalau pakai banget kalau Photoshop, karena kan selain buat desain grafis juga bisa buat manipulasi warna-warna, desain produk awalnya warna merah, jadi warna biru. Orang lebih sama warna biru. Ada tulisannya ada. Mantap boy. Oke, kalau tadi ada AI yang untuk bikin paper, ya kan? Tadi ada siapa yang bikin paper? Sabda, dan sekarang ada AI untuk bikin desain. Untuk bikin desain. Coba Kuril. Di video ini kita belajar penjelasan AI. Jadi lognya bisa negosiasi atau konflik dan Contohnya seperti apa sih? Apa yang bisa dihasilin dari video itu seperti apa? Oh, kalian ini capres ini apa 02 Wah, itu secret Pak, secret dapur Pak. Kita nggak ada yang lagi nih, pakai ini semua. Oh ya, jadi kalian kalau kakak Nurul tadi ada yang pernah lihat ya Capres 02 tuh baliho-balihonya tuh yang di depan pernah ada yang pakai kartun-kartun. Nah, itu dibikinnya sama Nuril. Ya, menurut pokoknya bisa. Mau jadi pacar juga bisa ya. Masih tinggal. Masih. Karena soalnya kalau habis lulus ganti lagi. TikTok kan bapak juga ini ya dua ini. Iya. Ya. Ibu gimana cara TikTok? Oke, jadi kalian apa itu namanya? Ingat kalau mereka punya bubble manajemen? Ya, di kelas sebelumnya kan ada kan? Nah, jadi nanti kalau yang mau belajar jalan TikTokers. ya Westlife, maka fiturnya adalah dua manusia ini, dua manusia ini. Ada siapa coba yang kenal? Halo semuanya. Halo. Halo semuanya. Aku Bina, yang ini dari nama aku Bina. Jadi aku sama Bina di sini jadi jadi buat kalian yang mau bikin mau belajar cara jadi swastan atau jadi beda apa sih kita mau dari itu sama sekali ya dia nggak tahu bulan ya jadi kita belajar dari buat kalian yang pengen jadi buat kalian yang mau belajar jadi apa namanya host atau content creator boleh nanti. Sampai 1 minggu itu juga jangan
Dan ibu kan bu semuanya. Iya kan dulu, nggak kelihatan, nggak masuk ini. Nah di sini gue punya ada proyeknya Infinity yang kalian tahu kan Infinity ini di plottingan kan kita bisa belajar nih kayak dari pemilihan bahannya gimana terus habis itu kita belajar juga dari pengembangan dari e-commerce gimana. Di sini juga kita e-commerce ada dua itu di Shopee sama Tokped. Jadi kalian kalau misalkan mau kepo-kepoin juga nanti bisa join ke Infinity. Terus juga cara apa tuh namanya menangani customer gimana ya bisa ya. Ya udah yuk closing dulu. Bapak. Udah. Ya berarti intinya kalau misalnya dari kalian ada yang pengen banget belajar untuk desain, entah desain 3D, desain arsitektur, desain interior, bahkan sampai ke sosial media seperti TikTok Live dan yang lain-lain, bisa langsung join ke kemana kan? Ke kelas ini ya? Iya, Ya. Mungkin segitu aja kan ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selanjutnya ada Lord nih ya di sini nih ya. Siapa tuh? Siapa tuh? Antum memang. Selamat malam ya, yang berbahagia. Kami dari Panggil itu. Kami dari Sido. Silakan menghadiri mimbar. Ya, Bang Sabda. Bang Sabda. Ayo. Oke, nah ini deh. Ini topiknya akan sama sungguh asik. Jadi lanjut makanya dulu nih. Sudah pada sarapan belum? Anak muda itu sarapan itu terutama pakai masuk termasuk buah. Nah, buah yang gampang dijumpai itu sarapan apa? Ayo. Apa tuh? Betul sih, buah goreng. Ya. To the point aja dong. Siapa yang jadi hacker angkat tangan? Ya, bagus. Oke, sudah. Nah, kan udah the point di sini ada 4 sub project. Ini 5. 4 begini ya. Yang pertama ini Huawei Academy. Dari namanya udah Academy ya. Itu pelajaran ya. Kemarin kita tes berapa itu Pak? Apa sih Pak? Betul. Huawei Academy. Jadi kita akan belajar poin-poin yang disampaikan Pak saya sampai kemarin juga. Sepertinya apa sih teman? Unik banget dong. Ada kita belajar tentang English, full English intercourse ya. Karena kan Huawei kan juga nyarinya dia bahasanya Inggris ya, internasional. Internasional. Kalau kalian mau ikut karena bahasa Inggris. Sini aja dimatiin terus. Iya, dimatiin. Nah, lanjut nih, habis itu apa kali itu di Akademi kita juga akan belajar tentang tim networking ya. Ini yang di atas tuh kayak central point, point, kita belajar yang canggih banget lah. Kalau kayak mission impossible itu kalian fokus guys. Bisa hacking. Lanjut lagi ada apa ini? Ada Laravel.
Ada yang pernah dengar Laravel? Ya betul. Siapa yang tahu namanya? Ya oke. Laravel itu apa tuh man? Dia framework ya. Itu abangnya. Bukan ya adanya kode kita atau CI. Asli Laravel itu bagaimana sih? Kalau kita metaforakan nih, kita di zaman purba, kita mau masak nih. Laravel itu dia tuh kitchen set guys. Dia ada nyediain kitchen set, kita tinggal bentuk panduan. Kalau kita bangun dari awal itu kita kayak nyari api dulu sama kayu bakar. Kalau kata api apa? Menyala bangku. Ini kalau bayangin bisa ya, bukan itu. Siapa yang suka pakai face mobile apa namanya? Ya, di yang di sini kan rame banget. Jadi di mobile apps ini kita akan belajar nge-develop loh. Sama siapa tuh? Ada sisi-sisi sebuah hebat sini yang udah expert banget di mobile apps. Atau baru saya jauh lebih dua yang baru. Tahu kalau tele-tele. Buka Play Store sekarang, cari aplikasi di bos. Gas kopi download di kafeinnya. Masih ini lima. Oke. Di mobile apps kita kan belajar apa ya sih? Ada banyak bahasa di dalamnya ada interaksi. Ada bahasa Java. Yang Java itu mirip lagunya Gea nggak sih? Apa coba lagu Gea loh? Apa lagunya tuh? Ada liriknya. Oke. Aku bisa tahu kita tahu ya nyanyi. Oke. Yang aja. Ke yang terakhir nih. Ini lebih fokus ke UI UX ya. User experience, kita belajar WordPress. Di sini ada bapaknya WordPress Indonesia loh. Siapa tuh Bang? Wow. Bapak Sabda Maulana. Ayo. Guys. Oke, kita mau pakai sebelum closingan nih. Belum. Oke, kita action mencuci tangan. Sekian dan terima kasih. Oke, terakhir nih ya, terakhir. Proyek terakhir itu ada UASMA. Cie. Putih. Ini mic-nya ada 2 dong. Halo guys. Sebenarnya sih kita bimbingnya intinya karena UARMART ini baru mau opening, jadi yang kegiatan yang mau dilakukan itu yang seputar UARMART, jadi mulai stok barang, mungkin ntar ini dilakukannya kayak one week atau daily, terus kasir. Kalau kalian yang kecilnya apalagi kayak cita-cita mau jadi kasir, ada tahu ada suka main kasir-kasiran, bisa terjun di luar. Dan yang terakhir retailing, jadi gimana kalian belajar kalau di masa depan kalian punya toko ya kayak UARMART gitu lah ya intinya. Tuh. UARMART di sini ada Putih sama Nesti. Udah gitu kan? Nah, yuk nih kalian terakhir bacain pantunnya. Jalan-jalan ke Cimory. Sampai di Panggul. Cakep. Dekat di Unggul. Ya, oke, jadi nanti dari 34 proyek yang ada nanti aku screenshot
di 34 itu ada apa aja. Nanti langsung ditulis aja. Misalnya Putri, misalnya Putri bilang apa sih kunci? Oh iya, Putri misalnya mau proyek Karapel karena ada untuknya gitu kan, nggak apa-apa. Lari. Kayak gitu ya. Ada yang mau ditanyain nggak? Jadi kalian setiap datang ke kelas selama 2 minggu ke depan, ya udah langsung join sama proyek yang kalian pilih itu, kayak gitu. Misalnya mau proyek Ray, maka udah langsung ke F202 yang mau cek ya? Ya. Ya, pilih. Kalau misalnya kalian mau 2, 3, kan kalau kalian sanggup ya apa? Kalau nggak sanggup pilih 1. Jangan golput, ini juga nggak ada golput ya. Gitu guys ya. Nah, apa itu ada mau ditambahin Pak? Itu belajar tidak harus di kelas, tapi melalui berbagai proyek yang sedang dijalani. Nah, salah satunya adalah proyek-proyek yang sudah tersedia. Jadi disiapkan untuk kalian menimba pengalaman seluas-luasnya atau sebanyak-banyaknya. Sesuai dengan passion masing-masing. Ada yang sedang bisnis, ada yang sedang ke digitalisasi, gitu kan bisnis ya, bisnis digital. Jadi ada bisnis, ada yang ke IT. Jadi kalian condong mana nih, apakah ke bisnis atau ke digitalnya gitu. Kalau ke bisnis tadi sudah ada proyek-proyek yang kalian bisa ikuti. Kemudian kalau digital tadi sudah ada ya. Ada yang sedang coding misalkan, tadi bisa ambil Dosindo ya tadi kan, Dosindo. Seperti tadi ada Huawei Academy, kemudian ada Laravel untuk web programming, kemudian ada mobile programming, dan terakhir adalah tadi berkaitan dengan WordPress ya. Nah sebenarnya nanti proyek-proyek kalian itu akan ada misalkan dari masyarakat nih ingin memesan produk, nah itu kalian bisa melakukan menyediakan produk itu ya. Itu sudah langsung misalkan ke produksi gitu. Bisa juga nanti kalian bisa terlibat di dalamnya itu. Jadi sudah langsung tidak hanya belajar, tapi bagaimana menghasilkan produk. Contohnya kan misalkan jasa pemesanan akrilik ya, itu salah satunya gitu, yang sudah di launching. Kemudian buku tadi ya, buku dan tulisnya. Karena tadi kalian mengelola Tokopedia dan bisnisnya, termasuk misalkan lagi ini sudah mulai kalian dalami itu yang sedang live TikTok dan seterusnya. Saya kira nanti kedepannya akan banyak manfaatnya untuk kalian untuk menjadi mendalami yang kalian sukai gitu. Ya, kalau kalian mendalami yang kalian sukai kan enjoy kan, apalagi kan sesuai dengan passion masing-masing. Itu gak terbebani. Nah, kalau terbebani itu akan istilahnya kedepannya kita akan bisa lama gitu. Ya, mungkin itu saja menurut saya. Kalian tinggal pilih dan sesuai dengan passion masing-masing. Saya kembalikan ke dia, silakan. Terima kasih Pak. Lalu untuk jadi setelah kelas ini nanti kita foto bersama akan dirilis ya, dan nanti hari Senin udah mulai untuk belajar kayak gitu. Dan yang UR bisa mulai hari ini karena di UR lagi proses loading barang ya. Ya, saat ini sudah lagi loading barang di UR engagement. Yang pilih UR maka bisa langsung belajar untuk stok barang seperti apa nanti. Kalau sebenarnya itu pasti itu ya, fungsi itu ya. Ya, kita sih biar di UR juga kan. Jadi bisa langsung.
Oke, yaudah yuk. Karena kelasnya sudah selesai, kita sampai bertemu di hari Senin lagi nanti bersama proyek-proyek yang kalian pilih nantinya ya. Oke, yuk kita foto bersama dulu, guys. Sama. Foto, ayo foto.